Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan dan kekuasaan. Topik ini sangat menarik karena tidak ada orang yang tidak ingin berkuasa, termasuk tidak ada orang yang tidak ingin menempuh pendidikan. Dan pendidikan dan kekuasaan adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Dia saling terkait, dia tidak terpisahkan satu sama lain, bahwa memiliki hubungan atau keterkaitan dengan pendidikan dan kekuasaan. Kita akan menyaksikan materinya. Berikut ini akan saya share materinya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Sebelum kita berbicara tentang kekuasaan, kita bicara dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang diperoleh seseorang, yang diterima oleh seseorang, baik terjadi di sekolah, di lingkungan rumahnya, di masyarakatnya, atau dimanapun dia berada. Sementara pengalaman belajar itu yang diperoleh dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk mendapatkan pengetahuan baru, ya, kemudian memperoleh informasi baru, ya. Ada proses transfer of knowledge, ya, mungkin juga transfer of attitude. Jadi tidak hanya pengetahuan, tetapi juga menerima nilai-nilai yang baru. Yang berikut adalah kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Ya. Kekuasaan adalah segala sesuatu atau kontrol terhadap orang lain. Bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain, bagaimana seseorang mengendalikan orang lain, itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu terdiri dari 4 sumber. Yang pertama, sumbernya legal. Bicara sumber yang legal, misalnya berdasarkan peraturan perundang-undang, misalnya bupati atau anggota DPR, pemerintah dan lain sebagainya dia menduduki jabatan berdasarkan undang-undang. Yang berikut, kekuasaan yang bersumber dari politik. Ya sama juga tadi misalnya seperti DPR. Ya. Nah, hal menarik dari politik adalah politik dan pendidikan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Karena pendidikan kita bagian dari manifesto politik. Bagian dari politik Indonesia. Yang berikut adalah kekuasaan secara sosial. Sumber kekuasaan dari sosial, misalnya bahwa seseorang menduduki jabatan sosial di masyarakat, dia punya kuasa, dia punya kedudukan, dia punya pengaruh terhadap seseorang. Misalnya si A itu adalah jabatannya kepala suku misalnya, atau kepala wilayah. Nah, dengan kekuasaan yang dia miliki, maka dia bisa mengontrol perilaku orang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah sumber kekuasaan itu adalah ekonomi. Nah, ketika kita bicara tentang ekonomi, bahwa orang-orang yang memiliki ekonomi bagus bisa menguasai sesuatu, termasuk pendidikan. Dia bisa membeli, dia bisa membayar kualitas pendidikan. Ketika dia punya uang, dia bisa menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah terbaik, ya, dengan kemudian dilengkapi dengan fasilitas terbaik. Yang kedua adalah bagaimana relasi kekuasaan dengan pendidikan. Kekuasaan itu adalah, yang pertama adalah alat kekuasaan, bahwa pendidikan itu adalah alat kekuasaan. Apa buktinya? Jadi, pendidikan itu bagian dari cara untuk menyebarkan ideologi, ya, ideologi pendidikan. Yang kedua adalah status quo, mempertahankan status quo. Dengan kita memiliki kekuasaan, kita bisa mengontrol status saat ini. Kita bisa mempertahankan apakah status ini menguntungkan kita atau tidak. Jika menguntungkan, maka kita pertahankan. Ya, jika bagaimana caranya saya tetap mempertahankan status. Yang kedua adalah kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dalam pendidikan? Tadi saya sampaikan bahwa politik dengan pendidikan adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Maka bentuknya misalnya adalah kurikulum. Politik pendidikan Indonesia salah satunya adalah kurikulum. Bagaimana kurikulum itu diciptakan, bagaimana kurikulum itu dibuat, bagaimana kurikulum itu dirancang, itu semua adalah karena faktor kekuasaan dan politik. Yang berikut adalah kebijakan misalnya. Kebijakan pendidikan kita itu diambil dari kebijakan politik. Siapa yang mengambil kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kuasa.
Ketika dia memiliki kuasa, dia bisa mengambil kebijakan. Kemudian kita akan berbicara, misalnya, kita akan berbicara tentang teori kekuasaan. Saya mengangkat 3 teori tentang kekuasaan. Pertama adalah teori konflik libido. Tadi saya sampaikan bahwa setiap individu di dalam diri kita punya naluri ingin berkuasa. Siapapun Anda, siapapun kita, apakah kita datang dari kelas bawah, kelas menengah, atau orang-orang berkuasa, kita punya naluri itu dalam diri kita. Ya. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu konflik libido. Ya, ketika kita mungkin kedengarannya sangat porno, mungkin juga tidak etis, tetapi sebenarnya ini sesuatu yang biasa saja, hanya saja kita jarang mendengar ini. Kekuasaan itu adalah dorongan dari dalam diri seseorang. Ya, itu libido, dorongan dari dalam diri seseorang untuk menguasai sesuatu, untuk memiliki sesuatu, untuk mempertahankan sesuatu. Nah, Sigmund Freud membagi manusia ke dalam 3 struktur kepribadian. Yang pertama, ID. ID itu berkaitan dengan prinsip kesenangan. Jadi saya melakukan sesuatu karena saya senang. Saya bertindak karena saya senang. Yang berikut adalah struktur kedua adalah ego. Nah, ketika kita bicara tentang ego, kita akan bicara tentang apa yang kita inginkan dan apa kondisi nyata. Jadi kita harus mampu menyesuaikan, harus kita seimbangkan antara keinginan dengan kenyataan. Lalu ada yang ketiga, yaitu super ego. Super ego sebagai pengontrol antara keinginan dan kenyataan. Kita bisa kontrol. Nah, bagaimana cara mengontrolnya? Melalui misalnya prinsip-prinsip moral. Bagaimana prinsip-prinsip nilai tatanan sosial yang berlaku di masyarakat. Bagaimana misalnya, bagaimana teori ini dipraktekkan dalam dunia pendidikan, misalnya pembentukan kepribadian. Karena pada dasarnya teori libido ini adalah dorongan dalam diri seseorang. Nah, apa yang dilakukan? Baik guru maupun siswa itu sering sekali misalnya ingin menunjukkan kepribadian, misalnya saya ingin berprestasi, kemudian keinginan menjadi pusat perhatian. Nah, dengan memahami teori konflik libido, kita akan memahami bagaimana pola dinamika relasi hubungan seseorang secara psikologi dalam sekolah atau lembaga pendidikan. Kita bicara teori yang kedua adalah teori Marxisme. Teori ini mengatakan bahwa pendidikan itu menciptakan ketidaksetaraan, baik secara sosial maupun ekonomi, dan mempertahankan status quo. Yang pertama adalah pendidikan adalah bagian dari penyebaran ideologi. Tadi disampaikan bahwa salah satu cara agar ideologi itu dapat diajarkan melalui pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan itu menciptakan kelas, itu antara kelas orang kaya dan kelas orang miskin. Yang berikut adalah pendidikan itu adalah proses sosial. Ketika kita bicara tentang pendidikan, kita sedang berbicara tentang bagaimana pendidikan memiliki hubungan dengan politik, ekonomi, dan budaya, dan sebagainya. Kemudian, pendidikan itu sebagai sarana pembebasan. Ya. Ketika seseorang yang mungkin dulu datang dari kelas ekonomi bawah, tapi dengan pendidikan dia bisa mengangkat harkat martabat dirinya dan keluarganya, bahwa status sosialnya juga akan meningkat. Teori ketiga atau teori terakhir yaitu teori dari Michel Foucault. Michel Foucault adalah seorang filsuf Prancis. Dia punya konsep tentang analisisnya tentang kekuasaan, diskursus, dan pengetahuan. Kita lihat bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu tidak terpisah, tapi itu adalah mekanisme kekuasaan. Yang berikut adalah cara pandang. Ketika kita bicara tentang cara pandang, karena tadi adalah pengetahuan itu tidak terpisahkan dari kekuasaan, maka ideologi yang ditawarkan itu adalah cara pandang. Dengan ideologi itu kita, negara atau pemerintah atau penguasa, orang yang memiliki kuasa, bisa mengontrol orang lain. Yang berikut adalah pengawasan. Orang diawasi dengan ideologi tadi, kemudian dengan diskursus, dengan cara pandang tadi, lalu diawasi. Apa yang diawasi? Perilakunya. Perilakunya di mana? Baik di sekolah maupun di rumah.
Yang berikut, bahwa disiplin atau norma itu punya standar. Di mana standar itu? Standar itu tergantung ada pada ideologi tadi. Ideologinya mau bicara tentang apa? Ya, yang berikut adalah pendidikan adalah bagian dari alat ideologi, transfer ideologi. Nah, ketika kita bicara itu adalah alat ideologi, maka kita sedang berbicara tentang bagaimana ideologi itu disampaikan. Lalu bagaimana pengaruh kekuasaan terhadap pendidikan? Misalnya kurikulum. Ya, tadi kita bicara bahwa kurikulum adalah bagian dari kebijakan politik. Di sana ada ideologi di sana. Ya, ada ideologi. Nah, karena kita berideologi Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang 45, maka sistem pendidikan kita termasuk dalam kurikulumnya harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tidak boleh keluar dari sistem itu. Yang berikut adalah penyaringan informasi. Ketika ada informasi-informasi sesat yang tidak sesuai dengan ideologi, maka informasi itu tidak boleh disebarluaskan. Jadi informasi-informasi yang sebenarnya adalah informasi yang sesuai dengan ideologi. Yang berikut, bagaimana dampak kekuasaan terhadap pendidikan? Itu ketidaksetaraan akses. Ketika kita bicara tentang dampak, bahwa kekuasaan juga memberikan ketidaksetaraan akses. Kita bisa lihat hari ini begitu banyak fenomena sekolah dengan biayanya cukup mahal sehingga orang-orang yang tidak punya biaya tidak mampu sekolah pada lembaga pendidikan berkelanjutan. Yang terakhir, bahwa pendidikan juga adalah sebagai transformasi sosial. Ketika kita bicara transformasi sosial, kita bicara tentang perubahan sosial. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan video ini.